Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh, iya nak. Silakan masuk. Makasih Bu. Silakan duduk. Iya Bu. Terima kasih nak sudah hadir. Iya Bu. Selamat pagi. Makasih Bu. Salam sejahtera. Terima kasih ya sudah memenuhi undangan dari Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, baiknya kita memulai kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama dahulu ya. Iya Bu. Iya, baiklah. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Iya. Bagaimana keadaan dan kondisi hatinya? Cukup senang ya? Cukup senang. Iya. Iya. Ibu mau tanya tadi sebelum dari sini kemana dulu tadi? Ada pelajaran apa? Tadi di kelas ada pelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan sudah izin sama gurunya untuk datang ke sini. Tapi memang ibu pun sudah memberitahukan sebelumnya kepada guru mapelmu Iya. bahwa ya memang hari ini ibu akan mengajakmu ke ruang bimbingan konseling untuk berdiskusi bersama ibu. Iya, jadi sudah tahu guru mapelnya bahwa hari ini memang dirimu harus melaksanakan konseling individual bersama ibu. Terima kasih ya atas kehadirannya nak ya. Ibu mau tanya sama Mona, kamu sudah tahu kan bahwa hari ini ibu mengajak ke sini untuk tujuan kegiatan konseling individual. Apakah dirimu sudah tahu apa yang dimaksud dengan konseling individual? Saya baru mengerti sedikit. Itu pun konseling adalah tempat di mana siswa bisa bercerita kepada guru mengenai keluh kesah dia di sekolah tanpa guru tersebut memberitahu seseorang tanpa sepengizin kita. Oh, seperti itu pengertian yang anak pahami ya sampai Iya. saat ini ya. Jadi konseling individual itu adalah layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling. Dalam hal ini adalah ibu. Sudah tahu kan dengan ibu? Ibu adalah Ibu Indah Stuti, Iya. guru bimbingan konseling untuk kelasmu, kelas 8 dan juga kelas 7, seperti itu. Nah, konseling individual ini bertujuan untuk memberikan layanan kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus pada bidang pribadinya, sosial, dan juga bisa juga masalah belajar dan juga masalah karirnya untuk yang masa akan datang. Jadi kurang lebih itulah pengertian dari konseling individual dengan tujuan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dirimu sebagai seorang siswa tahu nih, setelah melalui konseling individual ini tahu apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi masalahmu sendiri, bisa mengentaskan masalahmu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Iya. Selain itu juga ibu mau kasih tahu ini, enak ya, bahwa di dalam konseling individual ini ada yang namanya azas kerahasiaan, ada yang namanya azas kesukarelaan, dan azas keterbukaan. Ibu bisa memastikan sebagai guru bimbingan konselingmu bahwa apa yang kita sampaikan di ruang bimbingan konseling ini adalah pendapat-pendapatmu itu ataupun opinimu ataupun masalahmu yang kamu ceritakan dengan ibu tidak akan ibu sampaikan tanpa pengizinanmu tadi, seperti yang kamu pahami tentang konseling individual. Itu yang dimaksud dengan azas kerahasiaan. Nah, maka untuk menjalankan konseling individual ini agar optimal dibutuhkan keterbukaan dan kesukarelaan. Sebelum ibu mengajakmu ke kelas, ke ruangan ini, ke
konseling individual ini kemarin Ibu sempat memberikan surat pernyataan ya? Iya. Sudah bawa Ini surat sudah pernyataan? bisa Ibu cek? Oh iya, nanti kita cek bersama. Jadi bisa ditaruh dulu di sini. Kita akan lanjutkan kegiatan kita. Jadi Ibu membutuhkan sesuai yang Ibu sudah sampaikan, yaitu keterbukaan, kesukarelaan, dan Ibu bisa menjaga kerahasiaan dari apa yang disampaikan di ruangan ini. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Iya. Lalu apa ada yang ingin ditanyakan tentang azas-azas yang Ibu sampaikan tadi? Sepertinya tidak, Bu, saya sudah mengerti. Sudah mengerti. Iya. Jadi sudah paham ya? Iya. Tentang pengertian dari konseling individual dan pengertian bagaimana Ibu akan menghadapi konseling Ibu sebagai konselor menghadapi konseling Ibu dengan azas-azas yang memang sangat dijaga di dalam ruangan ini. Ibu mengajakmu itu, Nak, ke sini bersama Ibu karena sudah sempat berdiskusi dengan beberapa guru mapelmu, dengan wali kelasmu, juga sempat memberikan surat pernyataan orang tua ya tentang kesediaanmu hadir di konseling individu ini. Ibu sempat mendengar masalah yang terjadi di dirimu. Iya, benar. Iya, itu benar adanya. Benar. Oh, benar sekali. Jadi sebelum kita masuk ke tahap inti dari permasalahan yang ingin Ibu dengarkan, dirimu sudah memvalidasi bahwa masalah itu memang benar adanya. Iya. Oke, terima kasih atas kesediaannya ya sudah hadir di ruangan kita ini. Ibu senang sekali karena akhirnya kamu bisa mulai terbuka dengan kegiatan ini. Jadi Ibu sudah merasakan atmosfer keterbukaanmu dan Ibu bisa merasakan bahwa nantinya dalam progresnya kamu akan sukarela dan terbuka, juga percaya pada Ibu bahwa apa yang disampaikan akan menjadi rahasia kita di dalam ruang bimbingan konseling. Kalaupun butuh diberitahukan kepada guru lainnya, memang itu sudah atas sepengizanmu. Iya. Bisa kamu ceritakan kepada Ibu tentang permasalahan yang saat ini sedang dihadapi? Jadi saya merasa sangat tidak nyaman berada di kelasku karena saya merasa saya tidak punya teman. Saya selalu dijauhin teman dan selalu dicuekin, nggak pernah dipedulikan. Itu yang kamu rasakan. Iya, sebelum itu juga Ibu ingin sampaikan ya, Nak ya, Ibu sudah mulai paham dengan apa yang kamu rasakan. Tapi dirimu juga sudah tahu kan bahwa pertemuan kali ini ada waktu 30 menit. Iya. 30 menit bukan waktu yang sebentar, tapi juga bukan waktu yang panjang. Tapi apa yang kamu sampaikan nanti pasti akan ada tindak lanjutnya. Jadi walaupun waktu ini tidak cukup, kita pasti akan ada tindak lanjut selanjutnya. Jadi silahkan dilanjutkan ceritanya, Nak. Ada beberapa alasan yang dimana membuat saya untuk merasa ingin pindah kelas. Yang pertama itu ada sebuah kejadian di awal kelas 8. Awal kelas 8 itu masing-masing duduk berpasangan. Jadi awalnya itu saya duduk sama si S. Sama si S ya? Iya. Beberapa minggu kemudian, tanpa saya tahu, dia juga nggak bilang sama saya, tiba-tiba aja dia pindah duduk sama si J. Ini baru awal tahun ini? Iya. Jadi sebelumnya dari kelas 7, sekarang naik ke kelas 8, jadi teman-teman baru ya? Iya. Terus kamu satu bangku dengan si S. Iya, di betul. awalnya. Kemudian setelah beberapa hari, beberapa minggu, dia pindah? Iya, Tanpa pindah. memberitahu? Tidak. Tanpa sepengetahuan? Iya. Dia tiba-tiba aja pindah sama si J. Terus saya bingung, saya tanya, kenapa kamu pindah? Katanya, dia jawab gini, emang kenapa? Itu kan urusan saya. Kamu siapa ngatur-ngatur saya gitu? Saya diem bentar. Oh, kok dia gini, kok dia beda? Tapi saya, oh ya udah. Jadi saya tinggalin dia. Terus beberapa hari kemudian saya dapat info bahwa dia itu buat grup atau circle yang dimana hampir seluruh teman kelas saya itu masuk circle dia kecuali saya. Jadi saya merasa di situ
kenapa dia nggak ajak saya jadi circle dia. Jadi saya merasa terasingkan, Bu. Gitu. Pindah tempat duduk, lalu ternyata ada circle, itu yang kamu temui saat di awal-awal masuk sekolah. Apakah masih ada lagi hal lain yang membuat tidak nyaman? Ada. Ini pada hari Senin, tepatnya istirahat pertama. Saya lihat mereka bersama-sama itu membawa bekal, sedangkan saya tidak bawa bekal karena memang hari itu pulangnya cepat. Nah, istirahat pertama itu selepas saya dari WC kan di kelas ternyata mereka sudah bersiap-siap untuk makan bersama, sedangkan saya nggak bawa bekal. Jadi kok saya tanya sama teman lain, kok kamu nggak kasih tahu saya kalau hari ini makan bersama? Emang kamu nggak tahu katanya? Enggak, kata saya. Oh ya sudah, sana keluar katanya. Kamu kan nggak diajak. Sudah, ini terima, itu saya terima. Terus saya berpikir gini, kenapa mereka asingkan saya? Apa saya punya salah? Atau kata-kata saya kurang bagus atau menyakiti mereka? Itu yang membuat saya merasa diasingkan oleh mereka. Terus ada lagi kejadian di mana itu ada seorang guru yang memberikan tugas kelompok, yang dimana di satu kelas itu ada 5 kelompok. Jadi tadi Ibu ulangi, coba Ibu pahami di awal pindah tempat duduk, kemudian sempat juga teman membuat circle, lalu makan bersama tanpa mengajak saya. Sekarang kamu ingin mencoba menyampaikan bahwa teman-teman ini, kalau Ibu tidak salah mendengarkan, bahwa ada kerja kelompok. Gimana kerja kelompok ini? Ada kerja kelompok IPA yang dimana ini satu kelompok itu ada 7 orang. Ada 7 orang kan? Iya. Satu kelompok ini ya? 7 orang. Nah, di 7 orang itu kebetulan saya masuk di kelompok CS. Kelompok CS. Nah, jadi mereka bilang ke saya, kita kerkom di rumah kamu ya. Saya terima dong. Saya terima, oke, kerkom di rumahku. Pas kerkom itu saya punya ide untuk tema kita ini aja. Kalau itu lebih membosankan, kata saya. Terus si S sebagai ketua kelompok bilang, nggak usah tema itu yang jelek, itu yang membosankan, kalau tema ini yang bagus, katanya. Terus kata saya, kenapa kalau harus tema itu kan sudah banyak dipakai oleh kelompok lain. Kamu ini jangan banyak ngatur, kamu itu cuma anggota. Jadi teman-teman yang lain tuh sepakat bahwa tema yang ditentukan itu tema yang CS. Jadi tema saya jadi oke, saya terima. Setelah itu saya membantu teman saya untuk mengunting kertas yang ingin ditempel. Setelah tema tadi tidak diterima, kamu mencoba membantu untuk menggunting. Ya? Saya bantu gunting, ternyata saya salah gunting. Itu menjadi kesalahan terbesar dalam hidup saya, karena di saat itulah si S memarahi saya, memusuhi saya, dan disitulah awal mulai di mana saya tidak mendapatkan kelompok saat presentasi. Gitu. Jadi kembali dengan S ya, secara personal tidak dapat kerja kelompok. Ibu bisa merasakan, Ibu bisa bersimpati dengan perasaanmu, bisa berempati. Cuma yang ingin Ibu tanyakan juga, Nak ya, bagaimana dengan teman-teman lainnya? Teman-teman lain terpengaruh gara-gara si S. Si S yang mempengaruhi mereka. Jadi ada usaha S ini untuk mempengaruhi
yang lainnya juga? Iya, agar menjauhi saya. Seperti apa yang dilakukan? Seperti ini, ada satu kejadian yang dimana itu kebetulan lagi istirahat, mereka semua teman-teman kelas berada di luar kelas, di depan kelas tepatnya. Saya di dalam itu masih mengerjakan tugas. Mereka duduk tuh di luar sambil cerita gini. Si S yang sebagai ketua grup ini bilang, gak usah. Saya dengar itu dari teman kelas sebelah. Dia bilang, teman saya bilang gini, kemarin aku dengar si S bilang gini, katanya si I itu gak usah ditemenin, dia itu orangnya gini. Pokoknya dia bilangin saya yang jelek-jelek. Jadi ada pengaruh yang dilakukannya terhadap Iya. teman-teman lainnya juga, Betul. yang akhirnya membuatmu merasa kurang nyaman ya Iya. dengan apa yang dilakukannya. Oke, cukup ya, Ibu bisa bersimpati dengan perasaanmu. Sabar ya nak ya. Ibu. Ibu bisa merasakan bagaimana kamu menarik nafas, bahwa apa yang kamu hadapi ini berat, bahwa kamu rasanya tidak nyaman. Tapi di dalam satu kelas itu kan pasti ada siswa juga kan, ada para putra juga. Iya. Kebanyakan selama ini circle-nya putri. Ada yang putri, ada yang putra juga. Yang putra ikut terpengaruh, Bu. Oke. Ada satu kejadian sih yang dimana pada hari itu pembelajaran IPA, kebetulan gurunya itu lagi sakit. Jadi dia mengamanahkan saya untuk memberikan tugas pada teman-teman. Kerjakan. Jadi guru mengamanahkanmu untuk untuk mengingatkan rekan-rekan teman-teman ini mengerjakan tugas. Iya. Saya tulis di papan tulis, tolong teman-teman kerjakan IPA halaman sekian sampai sekian. Terus mereka nggak lihat tulisan itu, kayak sibuk sendiri masih main. Terus saya teriak kan, teman-teman tolong kerjakan IPA halaman sekian sampai sekian, nanti dikumpul. Terus ada seorang perempuan bilang, ih berisik banget kamu, kami tahu kok di papan tulis itu ada tulisan, kok kamu berisik banget teriak-teriak. Terus saya bilang gini, saya hanya mengingatkan kamu. Itu dia tidak nyaman, tapi iya. Dia merasa tidak nyaman, dan tentunya penolakan mereka itu dia merasa tidak nyaman dengan menurut dia itu kamu tidak membuat mereka nyaman. Iya. Tapi penolakan itu pasti membuatmu juga tidak nyaman karena ya. Iya. Selain penolakan di dalam kelas, lanjut cerita tadi Bu ya. Iya. Setelah mereka membantah saya diam. Saya diam terus mengerjakan tugas yang diberikan tadi. Ada beberapa siswa laki-laki yang bermain bola di dalam kelas. Oh, selama pelajaran sedang guru sedang sakit ini, saat sedang sakit. Oh, saat jam kosong mereka itu. Iya. Kemudian mereka tuh main bola, tendang sana tendang sini. Akhirnya bolanya itu mental kena kepala saya. Jadi saya teriak, kamu ini mainnya tuh di luar, jangan di dalam kelas, nanti kena kaca bisa pecah. Terus mereka bantah gini, emangnya kenapa urusan saya kok yang main saya? Ini emangnya kelas kamu bukan kan gitu. Terus saya bilang gini, kamu ini masa nggak tahu harusnya main tuh di luar, jangan di dalam. Terus ada beberapa siswa perempuan, ya terutama si S, kelompok si S bilang gini, kamu ini kok merintah-merintah gitu sih, kamu itu bukan siapa-siapa di kelas ini, dia bilang gitu. Saya diam, saya pendam, saya nggak mau bicara lagi. Jadi mulai dari situ saya merasa tidak nyaman di kelas itu, mulai diasingkan dan selalu dianggap remeh. Setelah apa yang kamu rasakan, Ibu juga turut sekali lagi katakan turut berempati dan bersimpati dengan apa yang kamu rasakan, dengan apa perasaanmu.
Lalu apa yang sebenarnya kamu inginkan setelah kejadian itu semua? Saya ingin saya punya teman yang bisa diajak ngobrol, belajar, bermain bersama-sama, terus tidak musuhin saya lagi, terus tidak jauhin saya. Jadi dengan keinginan itu kamu ingin pindah, benar? Nah, seperti Iya. kamu katakan dengan guru-guru lainnya. Saya ingin pindah. Pindah kelas. Sebelumnya, jika masih ada solusi untuk menangani tersebut, saya tidak bakalan jadi pindah kelas. Tapi jika tidak ada solusi sama sekali, mungkin sampai pindah sekolah, Bu, karena saya benar-benar tidak nyaman. Kamu ingin pindah kelas, dan kalau tidak punya solusi lagi, kamu ingin pindah sekolah. Bahkan kalau ibu menggarisbawahi ada kata-kata bila tidak ada solusi, ya nak ya. Artinya kehadiranmu dengan sukarela dan berusaha percaya dengan ibu dan sangat terbuka seperti yang ibu dengarkan tadi, itu artinya kamu masih mengharapkan solusi sebenarnya dari hatimu yang paling dalam. Iya. Makanya kamu mau hadir ke ruangan bimbingan konseling ini dan menjalani konseling ini kedua ini dengan hati yang terbuka. Iya, benar sekali. Jadi berharap masih ada solusi. Apa yang kamu sampaikan dari awal, kamu ceritakan segalanya tentang perasaanmu, itu adalah apa-apa yang kamu rasakan, ya nak ya? Iya. Rasa yang sangat-sangat, ibu yang mendengar saja rasanya tidak nyaman gitu. Ibu bisa paham dan bisa mengerti. Ya rasanya tidak nyaman. Apalagi kamu yang menjalaninya gitu kan. Ibu yang mendengarkan sebagai guru bimbingan konseling itu saja merasa tidak nyaman. Tapi ibu coba memberimu sebuah renungan untuk kita bersama. Baik. Nah, dari tadi yang kamu sampaikan, dari mulai kamu tidak satu bangku lagi dengan S, kemudian ibu juga mendengar tadi dia ada circle, kemudian kerja kelompok, makan, iya depan kelas tadi, ada teman main bola dan segala macam itu adalah soal perasaan. Sekarang kita coba sambungkan antara perasaan dan logika. Iya kan? Kita itu kan setiap manusia itu ada perasaan, ada logika, ada pemikiran, iya kan? Ada logika di dalam otak. Kalau perasaan itu letaknya kadang kata orang di dalam hati ya, di dalam jiwa sanubari kita. Tapi kalau pemikiran itu artinya ada di otak kita gitu, ada di logika, iya, di pemikiran kita. Kalau kita sambungkan kedua ini, bagaimana menurutmu seharusnya? Kalau kita coba berpikir secara logika, seharusnya saya itu harusnya coba diskusi dulu kepada mereka, mengapa mereka tidak mau berteman sama saya. Begitu menurutmu? Iya. Nah, ya. Jadi harusnya juga ada kesempatan untuk saya berbicara dari hati ke hati. Iya. Seandainya ya, ini kita lihat ada kursi kosong, ini ada kursi kosong, ini juga di samping ada kursi kosong. Anggaplah di dalam ruangan ini adalah teman-temanmu yang membuatmu merasa kurang nyaman. Coba katakan dari pemikiranmu, bukan hanya dari perasaanmu, tentang apa yang kamu harapkan dan apa yang kemungkinan untuk mencari solusi sehingga tercapailah pengentasan masalah pada masalahmu ini gitu, penyelesaian masalahnya. Coba disampaikan. Tolong ya Es, kamu jangan terlalu egois, jangan terlalu agresif, dan tolong dengerin apa
yang aku sampaikan terlebih dahulu. Setelah itu baru kamu boleh membantah. Tolong hargai aku sebagai teman, tolong hormati aku juga. Tolong jangan mempengaruhi teman-teman yang lain untuk tidak berteman denganku. Aku harap semoga kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Itu harapan darimu ya. Kalau ada juga penyampaian misalnya ini si S ya, sehingga bisa berbicara dari hati ke hati, bagaimana? S, aku tahu mungkin kamu itu dulunya kesepian, jadi makanya kamu gak mau kalau teman kamu itu diambil oleh aku. Karena sempat kejadian itu di kelas 7, aku akrab sama teman dia. Itu membuat dia merasa tidak nyaman juga. Terus di kelas 8 dia mengambil lagi tempatnya. Ya saya memang salah, tapi tolong jangan seluruh teman, saya juga butuh teman. Dan kamu juga berharap mungkin S masih bisa menjadi temanmu? Iya. Coba sampaikan. Tolong kamu cepat berubah ya S. Aku masih bisa menganggap kamu sebagai teman. Kamu masih bisa berubah. Aku akan terima kamu apa adanya. Jadi kamu masih berharap sekali untuk bisa nyaman di kelasmu yang ini. Iya. Akan kamu lakukan? Tentu. Kamu masih percaya bahwa S pasti masih akan bisa kamu ajak ngobrol, tidak hanya menggunakan perasaan yang sudah kacau, tapi juga menggunakan logika yang terang? Ya, saya percaya dia bisa berubah. Iya. Sekarang aku tanya kembali, setelah kamu mencoba menghubungkan ya nak ya, antara pemikiranmu dan juga hatimu. Jadi nggak melulu kita bicara tentang perasaan kan, kita juga harus berpikir dengan logika. Pasti masih banyak kebaikan-kebaikan yang ada di kelas itu sehingga kamu masih berusaha. Iya, masih. Masih banyak. Iya. Kedepannya kamu apa komitmenmu yang akan kamu lakukan? Saya akan coba untuk mengurangi rasa cemas dan ketakutan saya di kelas tersebut. Saya juga akan lebih memahami diri saya sendiri dan akan mencoba terbuka ke teman dan menerima suasana kelas yang tidak selalu sempurna. Boleh komitmenmu kamu ucapkan lagi dengan tegas, karena ibu sangat senang ini mendengarnya. Saya akan coba untuk mengurangi rasa cemas dan ketakutan saya. Saya juga akan lebih memahami diri saya sendiri dan akan mencoba terbuka ke teman-teman dan menerima suasana kelas yang tidak akan selalu sempurna. Biasa sekali. Ibu sangat bersyukur karena ibu memiliki siswa yang ternyata sangat dewasa pemikirannya seperti ini, sangat penyabar, tapi tetap bisa menggunakan logikamu, tidak melulu berbicara tentang hatimu saja. Kamu anak yang cerdas, kamu anak yang baik hati. Ibu sudah menyiapkan kata-kata motivasi yang sudah ibu siapkan sebelumnya, sebelum konseling individual ini. Kata-kata ini pasti bisa membantumu untuk bisa bertahan terus di kelasmu. Nanti setelah ini kita masih akan ada lagi pertemuan di selanjutnya, karena ibu rasa ini harus punya tindak lanjut lagi. Setelah kamu melaksanakan komitmen yang sudah kamu ucapkan, setelah kamu mencoba memerankan apa yang telah kamu sampaikan, yang ingin kamu sampaikan, kamu coba perankan seolah-olah ada temanmu, nanti coba perankan itu memang benar-benar di mereka dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh rasa lembut jiwamu nak ya. Jadi nanti ibu yakin akan ada perubahan. Kemungkinan besar seminggu atau 2 minggu setelah ini kita akan bertemu lagi di konseling individual berikutnya. Jangan berpikir konseling individual ini hanya untuk orang yang bermasalah tidak baik, tapi juga ada masalah-masalah kecil yang akan membesar kalau kita tidak perhatikan.
Bisa Baik. dipahami ya? Bisa, Bu. Iya. Bagaimana? Kali ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Iya, sangat menyenangkan. Nanti Ibu punya lembar evaluasi untuk kegiatan kita. Nanti bisa kamu isi setelah kegiatan kita ini. Ibu sangat senang dengan hari ini karena rasanya sangat deep sekali kita ngobrol. Kamu adalah anak yang luar biasa yang bisa Ibu temukan. Tapi segala sesuatu itu yang sudah dimulai dengan doa harus kita akhiri dengan doa. Sebelum kita menutup kegiatan, kita doa kembali bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih nak sudah hadir di sini. Setelah ini apa kegiatan? Setelah ini pembelajaran matematika. Ibu harap kamu tetap senang ya berada di ruangan ini ya. Terima kasih, Bu. Iya, hati-hati masuk ke kelas dan tetap semangat belajar. Ya, Bu. Ibu yakin kamu pasti akan mendapatkan teman yang baik sama baiknya seperti dirimu. Amin. Amin. Saya duluan ya, Bu. Iya. Permisi. Permisi. Bisa nak? Bisa ya? Iya, Bu, bisa. Makasih, Ibu. Sama-sama.